Nah, terus juga ya untuk teman-teman yang mungkin pengen masuk ke Jepang melalui jalur orang dalam itu juga ada ya. Dan Sachonya mungkin meminta, apakah ada kenalan atau punya saudara nggak di Indonesia yang mau diajak kerja ke sini? Biasanya Sacho akan nanya seperti itu ya. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang kerja ke Jepang ya. Jadi di sini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanya ke gue ya. Karena sebagian dari teman-teman yang nanya ke gue ya, itu memiliki pertanyaan yang unik dan menarik, tapi pantas untuk dibahas. Nah, jadi di sini yang akan gue bahas itu adalah yang pertama, apakah bisa kerja ke Jepang melalui jalur orang dalam seperti itu ya. Yang kedua adalah apakah bisa ke Jepang atau kerja ke Jepang tanpa proses wawancara seperti itu. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman apakah prosedurnya seperti itu bisa. Maka dari itu buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis ya, agar teman-teman tidak tertipu. Kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam. Nah, jadi ya sebenarnya untuk proses tersebut bisa ya, tetapi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Nah, jadi di sini gue mau cerita dulu ya sedikit pengalaman yang gue lihat ya semasa waktu gue belajar di LPK. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, waktu dulu ya sebelum berangkat ke Jepang, gue itu masuk LPK ya, dan gue masuk ke LPK itu untuk program magang. Karena kenapa? Karena di tahun 2018, gue masuknya 2017 kalau nggak salah LPK. Di tahun segitu program Tokutegino belum ada, dan yang cuma satu-satunya yang gue tahu itu adalah program Ginejusei atau magang seperti itu ya. Nah, jadi ada ya di satu LPK, di LPK gue itu ada beberapa teman-teman gue yang baik itu senpai ataupun kohai, dia berangkat ke Jepang itu melalui proses tanpa wawancara. Nah, hal seperti itu memang ada ya. Kenapa ada? Mungkin ada banyak kondisi atau faktor yang mempengaruhinya. Misalnya seperti perusahaan yang butuh karyawan secara urgent gitu kan, atau butuh mendadak, butuh cepat seperti itu, nggak perlu wawancara, yang penting ada seperti itu ya. Nah, biasanya perusahaan itu menyerahkan kepada pihak LPK ya, jadi nanti pihak LPK aja nge-seleksi gitu, dia mencari orang yang potensial untuk diserahkan ke perusahaan tersebut. Jadi kadang mereka nggak perlu wawancara gitu, bisa langsung keterima aja, nanti tahu-tahu udah tanda tangan kontrak seperti itu ya. Nah, itu memang ada. Nah, terus juga ya untuk teman-teman yang mungkin pengen masuk ke Jepang melalui jalur orang dalam itu juga ada ya, karena gini, biasanya ya ada teman-teman kita yang sudah di Jepang itu kan, yang maksudnya yang sudah jadi senpai gitu ya. Biasanya kalau misalnya kinerja mereka bagus, biasanya orang Jepang itu percaya ya sama orang yang kinerjanya bagus. Misalnya nih teman-teman di Jepang, kinerja teman-teman bagus, biasanya orang Jepang itu nggak cuma percaya ke teman-teman aja, tapi percaya ke turunannya juga, percaya ke rekan teman-teman, ke saudara teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman kerjanya bagus, orang Jepang juga berpikir, oh ini pasti adiknya juga kerjanya bagus, atau teman-teman kenalannya juga pasti kerjanya sama nih, bagus seperti itu. Dan sebaliknya ya, kalau sekiranya nih kerja teman-teman nggak bagus, lambat, malas gitu ya, orang Jepang juga berpikir demikian, oh pasti ini adiknya juga pemalas, keluarganya juga pasti malas, dan rekanan sekitarnya juga pemalas gitu. Nah, jadi ya ketika misalnya nih teman-teman punya abang, kakak, saudara lah gitu ya, yang bekerja di Jepang, ternyata saudaranya bekerja bagus seperti itu, kinerjanya bagus di Jepang, dan Sachonya itu suka ke saudara teman-teman, dan Sachonya mungkin meminta, apakah ada kenalan atau punya saudara nggak di Indonesia yang mau diajak kerja ke sini. Biasanya Sacho akan nanya seperti itu ya. Nah, itu adalah jenis pekerjaan jalur orang dalam seperti itu. Nah, jadi Sacho yang minta gini, siapa kamu punya kenalan nggak, bawa ke sini seperti itu ya. Nah, walaupun untuk proses kerja jalur orang dalam ini sangat memungkinkan ya dikenalkan, tetapi teman-teman harus tetap melalui prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Misalnya wawancara, terlepas ada wawancara atau tidak. Yang kedua, teman-teman harus tetap mengajukan dokumen untuk berangkat ke Jepang. Misalnya teman-teman berangkatnya itu dengan visa Tokutegino, ya ajukanlah visa ini, dokumennya, sertifikat skill, sertifikat bahasa, paspor, segala macam gitu. Tetap harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ada seperti itu. Nggak bisa, tetap nggak bisa instan seperti itu ya, walaupun tetap jalur orang dalam. Tetapi biasanya jalur orang dalam ini lebih enak gitu kan, karena udah jelas seperti itu, karena ada yang menjamin nih di Jepang seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika teman-teman pengen berangkat ke Jepang melalui jalur orang dalam, ataupun pengen berangkat ke Jepang tanpa wawancara. Teman-teman itu pastikan teman-teman itu berangkatnya dari lembaga yang jelas atau orang-orang yang sudah teman-teman kenal baik seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman berangkatnya itu secara non formal atau cari TSK sendiri, cari lembaga sendiri, terus ditawarin nih oleh salah satu agen.
kamu bisa berangkat ke Jepang tanpa wawancara seperti itu. Syaratnya kamu cuma ngirimin dokumen terus bayar segini-segini gitu ya. Nah, untuk hal yang seperti itu sebenarnya ada ya, tetapi itu pantas diwaspadai karena suatu lembaga non formal ini kan bentukannya nggak jelas tuh, beda dengan LPK. Mungkin LPK kan bentukannya udah jelas, kantornya ada, mungkin sertifikat SO-nya ada kalau LPK-nya sudah SO gitu kan, udah ada izin dari Disnaker seperti itu. Nah, berbeda dengan non formal ini, kadang kita nggak tahu nih jaminannya apa gitu, atau jangan-jangan ini cuma omongan aja gitu kan. Tahu-tahu nanti setelah dikirimin uang ternyata nggak sampai ke Jepang seperti itu. Atau mungkin misalnya ada yang ngaku-ngaku seperti itu kan, oh nanti kita ada kenalan di perusahaan Jepang, nanti bisa masukin kamu, nanti bawa kamu gitu, syaratnya ini kirim uang segini. Nah, hal-hal seperti itu harus teman-teman waspadai ya, karena sekarang ini ya sangat rentan sekali itu penipu-penipu yang memanfaatkan kondisi teman-teman, keinginan teman-teman untuk berangkat ke Jepang atau ke negara lain lah seperti itu, nggak harus ke Jepang. Nah, jadi teman-teman harus lebih selektif ya untuk mencari orang yang bisa memberangkatkan teman-teman. Kalau memang sekiranya itu dari sesuatu lembaga yang sudah jelas, itu nggak masalah. Atau mungkin lembaga yang non formal, atau misalnya teman-teman cari TSK sendiri yang udah jelas, itu nggak masalah ya, yang udah ada pernah memberangkatkan orang, itu nggak masalah ya. Tetapi kalau menurut gue ya, kalau sekiranya teman-teman ingin berangkat ke Jepang dengan aman gitu ya, dengan aman, saran gue sih mungkin lebih baik teman-teman itu berangkat melalui prosedur yang jelas aja. Misalnya kalau teman-teman magang ya teman-teman lewatlah LPK atau IM Japan seperti itu kan. Atau kalau teman-teman tekute gino ya ikutilah prosedur yang benar, ikuti ujian skill, ujian bahasa, paspor, nanti urus dokumen, cari TSK segala macam seperti itu. Itu akan jauh lebih aman ketimbang teman-teman berusaha untuk mencari jalan pintas tapi ujung-ujungnya kena tipu, rugi sekian macam, sekian rupiah seperti itu ya. Nah, ya kadang juga ada orang yang mungkin memang benar-benar dia mengirimkan teman-teman ke Jepang, tapi setelah nyampe Jepang ternyata teman-teman diterlantarkan, mungkin dengan alasan perusahaannya bangkrut, kamu harus cari perusahaan lain seperti itu, atau mungkin tiba-tiba nyampe Jepang hilang seperti itu ya, ada. Nah, maka dari itu menurut gue ya, ketika teman-teman ingin mencari jalan pintas seperti itu, usahakan carilah orang yang jelas, terpercaya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah buat teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang tanpa wawancara atau dengan jalur orang dalam, itu memungkinkan ya, dengan catatan teman-teman itu harus berangkat melalui lembaga yang jelas, orang yang jelas, atau kenalan teman-teman yang jelas seperti itu. Dan untuk teman-teman kenalannya yang ada di Jepang, itu teman-teman juga harus pastikan ya teman-teman atau kenalan teman-temannya di Jepang itu legal ya di Jepang. Jangan-jangan nanti kenalan teman-temannya di Jepang itu dia juga OS gitu kan, atau overstay atau ilegal, terus malah ngebawa teman-teman ke jurang yang nggak bagus, ke dalam jurang seperti itu ya. Nah, jadi hal yang seperti itu memang ada. Jadi saran gue, kalau seandainya teman-teman mau jalan pintas, carilah sesuatu yang lebih aman ya, yang lebih jelas kejelasannya, yang lebih pasti seperti itu. Tetapi kalau sekiranya teman-teman takut-takut, oh jangan nanti takut ketipu, diterlantarkan, ya saran gue lebih baik berhenti aja, cari jalan yang lebih aman, yang lebih normal seperti itu. Nah, jadi ternyata nggak hanya di Konoha saja ya, teman-teman bisa kerja lewat jalur orang dalam, ternyata di Jepang pun juga bisa seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.